Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 5 Salamae Kota Palopo, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan yang terkhusus juga kepada ketujuh guru calon penggerak yang sempat hadir pada kesempatan ini dalam rangkaian acara diseminasi budaya positif sekolah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan ini. Luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami mempersilahkan kepada ketujuh calon guru penggerak akan memaparkan hasil diseminasi dari setiap guru calon penggerak. Lebih awal, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dan mungkin sekaligus akan membuka rangkaian acara ini secara resmi. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mama Anti. Ucapkan kasih teman-teman guru yang tetap hadir bersama kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita bersama-sama hadir dalam rangka kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-11. Ya. Jadi guru penggerak ini semacam apa istilahnya, pemimpin pembelajarannya, macam pemimpin pembelajaran, juga menjadi agen perubahan, ya. Jadi yang namanya itu agen berarti tempatnya, ya, agen, istilahnya penyalur atau ini agen perubahan. Ya. Kemudian juga menjadi mitra para guru dan mitra pemangku kepentingan, ya, Ya. Walaupun selama ini banyak permasalahan muncul tentang guru penggerak, guru biasa dan sebagainya, itu semua harus saya hiraukan, ya, karena kita tidak bisa lari dari aturan. Ya, kalau pemerintah melaksanakan ada namanya guru penggerak, berarti menurut pemerintah itulah yang terbaik. Ya. Kalau misalnya nanti kemudian ada lagi perubahan, tidak ada lagi, kita ikuti saja. Kita ini adalah pelaksana, ya, pelaksana kebijakan. Jadi pemerintah membuat aturan, membuat kebijakan, kita yang laksanakan. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya calon guru penggerak yang ada di Salamae. Ya, jangan sampai karena banyaknya guru penggerak di sini sehingga cuek-cuek bisa ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman yang 7 orang ini plus yang 2 sebelumnya, ya, bisa menambah sana pembelajaran di SD di Salamae. Budaya positif sekolah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, motonya itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya sekaligus membuka kegiatan kita ini dengan resmi. Bapak Ustadz Muhammad Jibril, SPDI MH,
untuk memaparkan atau menyampaikan hasil diseminasi dari kepada main nama baik. Robi Srohli, Sadari Wayasin Amri Wal Berkata Min Islam yang Mengkaulin. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, rekan-rekan guru sekalian yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya pada saat hari ini ya untuk sedikit berbagi pengalaman ya pada teman-teman sekalian, bahwasanya yang berbicara tidak jauh lebih baik daripada yang mendengarkan, karena sifatnya kita ini adalah saling berbagi dan saling saya dapat tugas pembahasan tentang perubahan paradigma belajar. Ya. Saya berdiri, Bapak Ibu. Saya biasa berdiri jadi saya berdiri. Baik. Apa itu paradigma belajar? Ya. Tentu ini adalah kalimat yang mungkin sering sudah kita dengarkan, Bapak Ibu. Ya. Jadi pada dasarnya paradigma itu bisa jadi diartikan sebagai pandangan kita. Pandangan. Jauh lebih kerennya adalah mindset. Ya. Ketika mindset kita sama, ya, dan memiliki visi misi yang sama, tentu ketercapaian visi misi itu akan terwujud dengan maksimal. Ya. Apa itu paradigma belajar? Paradigma belajar adalah kerangka berpikir yang mendasari pemahaman kita tentang proses belajar. Kita lebih fokus tentang proses belajar. Jadi pandangan kita, mindset kita tentang bagaimana belajar yang baik, ya, itu harus kita samakan. Harus kita samakan. Karena apa? Karena kita memiliki visi hanya satu. Tidak ada satu sekolah memiliki visi 2 atau 3. Ya, karena sama-sama bahwa yang merumuskan visi misi adalah kita semuanya, dan kita menyepakati bahwa ada satu visi yang akan kita jalankan. Kemudian ini adalah kumpulan asumsi, keyakinan, dan teori yang memandu praktik pembelajaran. Jadi ini adalah sebuah kumpulan dari asumsi, keyakinan, dan teori sehingga kita akan terapkan dalam praktik pembelajaran. Mengapa perlu perubahan paradigma? Yang pertama, tantangan pendidikan di era modern. Saat ini kalau kita sebagai guru tidak mengimbangi kemampuan kita dari segi digitalisasi, maka kita akan ketinggalan. Kenapa? Era hari ini adalah era digitalisasi sehingga kita menuntut kita semuanya untuk mahir dalam menggunakan teknologi. Kemudian perkembangan teknologi dan informasi, dan yang ketiga adalah kebutuhan siswa yang terus berkembang. Kebutuhan siswa dulu dengan sekarang itu berbeda, ya. Dulu mungkin kita dididik lebih keras dari guru-guru kita, tapi hari ini ya posisinya kita adalah sebagai seorang pelayan yang bagaimana melayani siswa kita ini untuk memenuhi kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Gitu. Selanjutnya ciri-ciri paradigma belajar yang lama. Nah ini mungkin di zaman kita seperti ini. Ya, guru sebagai pusat pembelajaran. Jadi kita dulu itu belajar ya fokusnya sama guru saja. Makanya kebanyakan guru pada saat kita sekolah dulu itu metodenya kebanyakan adalah metode ceramah, menyampaikan ilmu, menyampaikan. Mungkin karena keterbatasan memang pada saat itu. Karena saya ingat waktu saya SD itu ya kita itu hanya punya satu buku tulis dan ibu gurunya punya satu buku cetak. Jadi tugas kita adalah makanya disebut sebagai kurikulum CBSA, catat buku sampai hancur, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada buku teks. Nah ini yang pernah kita alami di sama-sama awal dulu. Ciri-ciri paradigma belajar yang baru. Nah ini yang harus kita sama-sama pahami bahwa beda dulu beda sekarang. Sekarang siswa itu sebagai pusat pembelajaran dalam artian bahwa ya kita hanya memfasilitasi siswa bagaimana mereka bisa belajar dengan baik. Kemudian pembelajaran aktif dan bermakna. Jadi jangan heran kalau di zaman sekarang kita mengajar itu lebih riuh. Kita punya kelas, lebih ramai, banyak permainan, banyak atraksi-atraksi di dalam kelas maupun di luar kelas. Kenapa? Karena zaman memang menuntut seperti itu. Ya, tidak seperti dulu lagi. Walaupun kadang-kadang kita masih membutuhkan metode-metode dahulu, tetapi tidak sebanyak yang untuk penerapan sekarang.
Kemudian ketiga, penilaian bersifat formatif dan autentik. Dan berikut adalah implementasi paradigma baru di kelas. Yang pertama, mendesain pembelajaran yang menarik. Tugas kita, ya, tugas kita sama-sama. Bagaimana supaya pembelajaran di kelas itu menarik. Dalam artian apa? Semua siswa bisa kita sentuh. Ya, mereka aktif, mereka antusias, ya, mereka ikut serta dalam proses pembelajaran sehingga pencapaian pembelajaran itu bisa dicapai. Solusi, ya, tantangannya dan solusinya. Tantangannya apa? Yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa. Ini tentu setiap dari kita pernah menemukan siswa kita yang mungkin ogah-ogahan belajar, yang kurang motivasinya. Jadi ini tantangan kita ke depannya. Keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber belajar masih kita temukan anak-anak kita, ya, yang mungkin fasilitas belajarnya itu belum memadai, ya, seperti itu. Kurikulum yang terlalu padat dan kurang relevan, ya, ini kurikulum berganti-ganti, yang satu belum selesai, belum kita pahami secara maksimal, sudah berganti kembali. Jadi ini adalah tantangan kita sebagai guru. Kemudian ketika kita berada dalam kelas, artinya bukan hanya guru saja yang aktif, tapi siswa-siswa kita berperan aktif juga di dalamnya, dan mereka tentunya merasa bahagia ketika belajar. Terakhir, setiap manusia adalah pembelajar. Dari para pembelajar akan muncul pemikir. Manusia hidup karena berpikir, dan saat Anda berhenti berpikir, maka disitulah Anda berhenti menjadi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tugas yang saya dapat untuk diseminasi budaya positif di sekolah yaitu tentang disiplin positif. Oke, baik. Di sini kita lihat adalah disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Berarti disiplin ini harus kita dari jati diri kita sendiri, kemudian kita terapkan kepada peserta didik kita untuk menjadi sampel atau contoh untuk mereka ke depannya. Kemudian di sini kita lihat bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, award, ancaman atau hukuman kepada peserta didik kita. Jadi kita sebagai pendidik itu jangan sekali-kali kita memberikan ancaman kepada peserta didik kita atau hukuman. Kalau perlunya kita rangkulah peserta didik kita dengan kata-kata yang manis, dengan perlakuan yang merasa dirinya untuk nyaman lah untuk dia dapat dari kita. Sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita di sini lihat ya, disiplin positif adalah pendekatan pengasuhan yang bertujuan untuk membimbing anak agar berperilaku baik tanpa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Fokusnya adalah pada membangun hubungan yang positif dengan anak, mengajar keterampilan sosial emosionalnya, dan membantu anak memahami konsekuensi alami dari tindakan mereka. Jadi kita sebagai pendidik di sini itu kita harus fokus ya, apa yang kita ajarkan kepada peserta didik kita itu haruslah kita jangan pernah menyakiti hatinya, jangan pernah melakukan dengan kekerasan atau bagaimana. Selanjutnya, di sini kita lihat ada slide terakhir ya. Di sini ada contoh disiplin positif di sekolah yang saya terapkan. Ini cuma ada beberapa yang sampel saya perlihatkan. Itu salah satu pertama adalah tata terhadap aturan sekolah, yaitu datang tepat waktu. Yang itu harus kita sarankan kepada peserta didik kita. Yang harus sampelnya itu adalah dari kita sebagai pendidik. Jadi kita sebagai pendidik itu harus kalau perlu kita memberikan contoh lah kepada peserta didik kita. Kalau perlu kita cepat datang, janganlah terlambat untuk datang ke sekolah. Kemudian berlaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di sekolah.
Jadi kita memberikan contoh-contoh kepada peserta didik kita, norma kesopanan. Jadi kita memberikan perlakuan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Memberikan, kalau misalnya memberikan contoh kepada peserta didik kita, misalnya kalau menyapa guru harus mengucapkan salam, menggunakan 3S ya. Kemudian bagi siswa yang ada di dalam kelas itu melaksanakan piket. Itu salah satu. Mereka bisa bertanggung jawab dengan apa tugas-tugas yang dilakukan. Kemudian yang terakhir itu mengerjakan tugas sekolah dan sebagainya. Jadi peserta didik kita itu kita arahkan bagaimana caranya mereka belajar bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada yang kita berikan kepada peserta didik kita. Terima kasih apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga ada bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk Ibu Guru Hebat SD 5 Salamae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif terkhusus tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi untuk materi yang pertama yaitu terkait teori motivasi, mari kita sama-sama terlebih dahulu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Contohnya, semisal apa alasannya ketika kita datang ke sekolah tepat waktu? Apakah ada perbedaan ketika ada pimpinan sama tidak ada pimpinan? Ya, jadi di sini terus apakah karena kita datang cepat karena ingin mendapat pujian sebagai guru yang disiplin? Apakah memang kita datang ke sekolah tepat waktu karena mau menjadi teladan dari para siswa kita? Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana teori motivasi. Jadi nanti mungkin jawabannya kita simpan sendiri dulu supaya kita tahu saya masuk di motivasi mana. Nah, jadi di sini ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kenapa dia termotivasi? Mungkin karena takut dihukum. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya itu yang tadi saya bilang bahwa ingin mendapatkan, mungkin ada dapat reward bahwa guru yang teladan, yang disiplin waktu. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk yang poin pertama dengan poin kedua itu adalah motivasi eksternal dari luar. Kenapa dia termotivasi cepat datang? Ternyata karena ada sesuatu dari luar, yaitu menghindari yang namanya hukuman dan ingin mendapatkan yang namanya imbalan. Berbeda dengan motivasi internal. Motivasi internal ini bagaimana menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Langsung dari dirinya sendiri. Kemudian kita bahas satu persatu tentang motivasi tersebut. Yang pertama, untuk motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk ini adalah tingkat terendahnya motivasi perilaku manusia. Kenapa? Karena biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau kenyamanan, dia akan bertanya seperti ini ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena kan hukuman, ya. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak lakukan hal tersebut? Nah, jadi sebenarnya mereka sedang menghindari yang namanya permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, fisiologi, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Misalkan ditutupkan gerbang, kalau ini berarti dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi untuk
motivasi ini satu tingkat dari motivasi yang sebelumnya. Jadi di sini orang berperilaku mendapatkan imbalan, maka orang dengan motivasi ini akan bertanya, kira-kira apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan sesuatu itu, ya, karena dia mau mendapatkan imbalan. Jadi dia bertanya-tanya, kalau saya lakukan, saya datang tepat waktu, kira-kira apa yang saya dapat? Seperti itu. Jadi mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan yang namanya pujian. Ya, selanjutnya yang motivasi khusus internalnya, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang hal yang ini, nanti orang yang punya motivasi ini akan bertanya pada dirinya, akan menjadi orang seperti apa saya jika saya melakukan hal tersebut. Mereka melakukan karena nilai-nilainya mereka telah yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi motivasi ini membuat orang memiliki yang namanya disiplin positif, ya. Jadi yang kita mau terapkan di sini adalah motivasi internal kepada para murid-murid kita, sehingga mereka memiliki disiplin positif, berperilaku yang bersifat internal tanpa ada yang namanya hukuman, bahkan yang namanya mau mendapatkan imbalan, bukan adanya faktor eksternal. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi ketika kita mengetahui yang mana-mana itu motivasi eksternal, yang mana-mana itu motivasi internal, nanti di sini guru dapat dengan baik memilah, oh siswa saya ini masuk di kategori motivasinya eksternal atau internal. Jadi semisal begini, jika kita memilih untuk menghindari ketidaknyamanan, dia melakukan sesuatu karena takut dihukum, terus mau dapat imbalan dari gurunya. Nah, di sini perannya guru harus berupaya untuk menumbuhkan yang namanya motivasi internal dalam dirinya siswa, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa? Karena tujuannya ini kita mau membuat siswa kita menjadi disiplin positif, ya, menjadi disiplin positif. Nah, ini yang masalahnya kepada siswa, yaitu motivasi yang ketiga, menjadikan siswa kita menjadi siswa yang memiliki disiplin positif. Mereka termotivasi pada dirinya dan tidak karena adanya eksternal, yaitu adanya hukuman, bahkan adanya imbalan dari gurunya. Oke. Lanjut. Kembali lagi di sini ada gambarnya yang mau ditunjuk, megang Bapak Kepala Sekolah terlalu pendek, ya. Jadi di sini kita masuk di materi kedua, yaitu tentang hukuman, ya. Di sini, oke, baik Bapak Ibu, kita sama-sama ada pertanyaan pemantik. Mungkin siapa tahu ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Kira-kira adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Sebelum kita membahas tentang hukuman. Nah, kalau ada samanya, di mana persamaannya? Kalau ada perbedaannya, di mana perbedaannya? Ada Bapak Ibu yang mau menjawab? Kira-kira samakah itu antara hukuman dengan konsekuensi? Sebelum kita masuk di pada materi hukuman. Ada yang bisa? Apakah itu hukuman dan konsekuensi itu sama atau berbeda? Ada yang bisa? Bagaimana? Sama beda? Tetap sangat beda. Yang jelas begini, antara hukuman dengan konsekuensi pasti beda lah. Ada juga persamaannya, karena hukuman dan konsekuensi adalah sama-sama muncul akibat perbuatan, sama-sama kan. Hukuman diberikan karena ada perbuatan yang dilakukan. Nah, sedangkan konsekuensi juga begitu. Dia juga menerima karena ada juga perbuatan yang dilakukan. Nah, tinggal perbedaannya di sini, kalau hukuman itu mengarah kepada sesuatu yang memberi efek jerah, ya, semacam, sedangkan konsekuensi tidak. Ada juga dalam bentuk efek jerah, ada juga dalam bentuk sesuatu imbalan yang lebih baik. Ya kan begitu. Misalnya begini, karena saya menolong seseorang, konsekuensinya terpaksa harus kasih sesuatu imbalan yang baik. Nah, misalnya kita di sekolah, anak-anak kita selalu selama ini melakukan perbuatan yang baik,
terpaksa apa boleh buat. Ya, kita harus berikan sesuatu yang baik sama yang biasa lakukan ya. Yang dapat hadiah juara 1, 2, 3 pasti kita kasih voucher ya, voucher 50.000. Sebaliknya kalau ada misalnya yang melanggar sesuatu, misalnya mengucapkan apa-apa ya, peserta di sini adalah harus mengganti ya. Nah, kemudian lebih spesifik lagi, kalau hukuman itu sesuatu yang aturan yang sudah ditetapkan bahwa kalau berbuat begini inilah yang harus diberikan. Kalau konsekuensi tidak, saya berubah ya, tergantung apa yang harus kita berikan kepada orang. Ya. Kemudian selanjutnya. Makanya itu ketika murid kita melakukan yang namanya suatu perbuatan, maka mereka akan mendapatkan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, di sini kita akan lebih bahas mendalam kira-kira yang mana itu hukuman, yang mana konsekuensinya. Ya, kita lihat. Ya. Jadi baik Bapak Ibu, di sini saya buatkan kolom di mana ada yang dikatakan identitas gagal dan ada yang dikatakan identitas sukses. Nah, untuk hukuman ini hukuman adalah kategori identitas gagal, sedangkan konsekuensi adalah identitas sukses. Kenapa dikatakan identitas gagal dan kenapa identitas sukses? Nah, identitas sukses ini sudah termasuk di dalam disiplin positif. Nanti di sini sebenarnya ada lagi yang namanya restitusi. Nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Hilda. Kita lihat, ketika tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Oke, simpan ya. Nanti setelah ini ada jawabannya. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang kelima, membersihkan WC sekolah karena mematahkan bensin. Kalau paling satu tadi apa? Menulis sampai 100, konsekuensi atau hukuman. Oke, kalian ya, itu sangat merasakan tidak kenyamanan sekali mana. Iya, berat sekali. Kalian ya, oke. Oke, jadi kita lihat pada poin pertama itu dia termasuk dalam hukuman luar biasa. 100 kali dalam buku, 100 kali sudah saja kesentangannya nakta. Ya, itu baru membersihkan coretan. Ini masuk konsekuensi. Mungkin sudah ada pembahasan awal bahwa di sini adalah restitusi, di mana nanti penyelesaian masalah yang paling terbaik yang kita pecahkan itu kita menggunakan yang namanya restitusi, di mana ciri-ciri dari restitusi yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Dan yang terakhir adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya siswata. Mungkin sekian dari saya tentang bagaimana teori motivasi, bagaimana penghargaan, bagaimana hukuman, dan bagaimana restitusi. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datang darinya Allah, dan yang salah dari pribadi saya, hamba mohon diampunkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru hebatnya SD 5 Salamae. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi dan berbagi pengalaman budaya positif yang berjudul Kebutuhan Dasar Manusia. Fasilitator adalah Bapak Laude Muhammad Herula, kemudian pengajar praktiknya Bapak Abdul Aziz SPD MPD. Kita langsung di bagian pertanyaan pemantik. Ya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya
dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik, di sini apakah ada di antara ibu guru yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan Ibu Isma. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, kira-kira alasannya Doni melakukan hal itu mungkin dia kurang bahagia dari rumah saat berangkat ke sekolah. Mungkin juga bekal yang dia bawa kurang menarik dibanding bekal yang dibawa temannya di kelas. Atau mungkin juga dia butuh perhatian dari temannya sampai bekalnya teman itu diambil dengan paksa. Mungkin begitu Bu. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali ya pendapatnya Ibu Isma. Jadi merujuk pada situasi yang sedang dihadapi oleh Ibu Ambar tadi dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni mengapa melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh langsung memvonis anak-anak kita itu nakal atau apa ya, tapi kita cari dulu akar permasalahannya. Apa penyebabnya anak tersebut melakukan hal yang kurang baik. Ya. Pada teori kontra di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka, yaitu salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, kita lanjut sekarang ke 5 kebutuhan dasar. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dan di sini kita akan mencoba melengkapi kalimat di bawah ini. Ya. Sebelum saya jelaskan, kita akan melengkapi dulu kalimat di bawah ini. Kira-kira ada yang bisa melengkapi? Yang pertama, ya Bu Diana silakan. Kesenangan. Yang kedua Ibu Isma, Cinta dan kasih sayang. cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, Kebebasan. kebebasan. Ya Ibu Ika, bagus. Yang keempat, yang bisa keempat, ya silakan Bu Natali. Penguasaan. Iya. Yang kelima, Saya. benarnya kembali. Bertahan hidup, luar biasa. Sekarang kita lihat hasilnya, apakah jawabannya benar? Ya, yang pertama tadi kesenangan, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan bertahan hidup. Iya, kita semua. Ibu bapak, ibu guru luar biasa. Kita beri aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu butuh kasih sayang, butuh dicinta dan disayang. Benar atau betul? Betul. Iya, betul sekali. Nah, kalau hidup tanpa cinta rasanya hampa. Hidup tanpa cinta rasanya hambar. Jadi semua orang butuh cinta dan butuh disayang. Nah, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja kelompok di mana kita bergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Ya, seperti tadi yang kasusnya Doni. Ya, ketika Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang terhadap temannya, sehingga Doni memperhatikan dia atau memperhatikan temannya, atau teman yang memperhatikan Doni. Ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya dapat memberi perhatian. Jadi orang tuanya dapat memperhatikan anaknya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya, ini butuh rasa kasih sayang. Ini kita semua sudah mau sampai ke bagian yang terakhir, namun sebelum saya akhiri ini ada sebutkan, kita akan menyelesaikan sebuah kasus untuk menentukan kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Jadi baik, kita masuk ke bagian pertanyaan. Sebutkan kebutuhan
dipenuhi oleh anak-anak ini? Pertanyaannya, jika seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo di garis kolom Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Jadi kita mau identifikasi. Nah ini ini pertanyaannya ya. Yang pertanyaannya ada 4 nanti yang akan diselesaikan. Ya, sudah ada kertasnya? Ya sudah Bu. Nah, silakan. Pertanyaan pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, silakan dipilih yang mana kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kira-kira di sini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Selanjutnya, yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Oke, next. Ketiga, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku? Ya. Oke, sudah yang ketiga ini. Lanjut yang keempat. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, dia merasa bosan. Tiap hari kerjanya mewarnai di kelas, tidak pernah kerja tugas yang lain. Jadi bosan. Oke, sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Oke, sudah selesai semua. Nah, sekarang mungkin ada yang satu orang mewakili. Ya, silakan dibacakan kira-kira jawabannya benar atau salah. Oke, terima kasih. Di sini ada sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak. Saya ambil satu ya. Yang pertama kesenangan, kedua cinta dan kasih sayang, terus ketiga pengusahaan dan kebebasan. Terus ambil kertas kedua, aku pilih yang iya, aku suka yang warna ini. Ini warna kuning. Pertama kesenangan, kedua cinta dan kasih sayang, terus yang ketiga kebebasan dan kebebasan. Iya, thank you Bu Guru. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jawabannya sungguh luar biasa. Nah, mari kita lihat, kita cocokkan apakah jawaban kita benar. Ya, kita lihat ya. Ya. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru. Jadi dia adalah membutuhkan kebutuhan kesenangan yang ingin dia penuhi. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, berarti itu adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, dia adalah penguasaan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Artinya anak-anak butuh kebebasan, tidak di dalam kelas terus mewarnai terus, tapi bisa juga belajar di luar kelas. Bapak Ibu guru hebatnya SDN 5 Salamae, sebagai kesimpulan dari pemaparan saya pada hari ini tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Apabila salah satu kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akan ada penyimpangan atau perilaku yang tidak sesuai. Sehingga apabila murid di kelas melakukan suatu pelanggaran atau melakukan tidak kesesuaian dengan norma atau keyakinan kelas yang telah disepakati, berarti terdapat kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan dipenuhi namun tidak mengetahui cara pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, seharusnya seperti apa itu guru apabila melihat kejadian-kejadian tersebut, maka yang dapat dilakukan adalah dengan
melakukan segitiga restitusi yang nantinya akan kita bahas di pemaparan selanjutnya. Baik, sampai di sini untuk pembahasan kebutuhan dasar manusia. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi materi kita yang kesekian kali. Insyaallah hari ini materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Anita. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada bagian ini saya akan memaparkan pemahaman tentang 5 posisi kontrol guru dalam mewujudkan budaya positif. Sebelum kita bahas itu, karena saya sudah agak hilang semangatnya, jadi kita screening dulu Bapak Ibu Guru. Jangan kebagian suka. Jempolku kiri. Pusing, tembak, dar. Baik Bapak Ibu, tadi briefing kita yaitu senam otak. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu sendiri tahu, oh saya ini masih seimbang atau tidak. Ya, lanjut ya, kita lanjut ke ya. Nah, inilah posisi kontrol yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada posisi penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, bisa juga sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Jadi sebelum kita bahas, saya ingin bertanya dulu ke Ibu Delsi. Dari 5 posisi kontrol yang saya tampilkan ini, yang posisi yang seperti apa yang sering Ibu lakukan di kelas? Posisi yang mana? Atau lebih dari satu juga bisa, atau semuanya pernah dilakukan? Kalau saya bisa menjadi teman, Ya, teman. bisa juga pemantau, Ya, pemantau. bisa juga jadi manajer. Ya, luar biasa. Jadi 3 posisi yang sering dilakukan oleh Ibu Delsi di kelas ketika ada siswanya yang perilakunya dianggap minus ya, atau tidak bagus. Nah, berikut ini pemaparan dari masing-masing posisi kontrol, kelima posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Jadi penghukum ini kadang itu kita sebagai guru memberikan bentuk hukuman fisik dan juga verbal. Verbal dalam artian di sini ini kita biasa memberikan dia kata-kata kasar. Nah, atau kadang kita refleks mengatakan, hey, ya seperti itu kalau verbal ya. Kalau fisik saya kira di sekolah kita ini tidak ada pernah memberikan hukuman fisik kepada siswa. Kemudian efek dari posisi penghukum ini, ketika kita memberikan siswa kita hukuman seperti itu tadi, maka siswa akan menjadi sakit hati dan dendam. Nah, jadi itu Bapak Ibu Guru, ketika kita menerapkan posisi penghukum di kelas, maka siswa itu akan sakit hati, bahkan dendam. Dia tidak akan berhenti melakukan hal yang dilarang tadi, bahkan dia akan menjadi-jadi. Nah, selanjutnya di posisi yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini kadang guru bersuara lembut dan hening. Nah, di sini siswa merasa tidak nyaman dan bahkan rendah diri. Nah, itu kalau kita menggunakan posisi pembuat rasa bersalah. Nah, efeknya siswa ini akan merasa buruk terhadap penilaian dirinya sendiri, atau dia kadang menganggap dirinya, saya begini Ji. Nah, dia menganggap dirinya tidak apa-apa dibanding dengan teman yang lainnya. Kemudian di posisi yang ketiga, nah ini kebanyakan teman guru di sini
pasti menggunakan posisi ini ketika menyelesaikan masalah di kelas, yaitu sebagai teman. Nah, pada posisi ini mengontrol guru dengan tindakan yang persuasif. Artinya itu adalah guru mengajak siswa atau bahkan kita bujuk ini enak, jangan dilakukan. Kita menggunakan secara lemah lembut begitu. Nah, jadi berapa nih saya jelaskan 3 nih, mungkin ada nih dalam pikirannya, saya di sini tak saya, saya sebagai teman, kebanyakan sebagai teman kalau ada masalah sesuatu. Berikutnya di posisi yang berikutnya, pemantau. Nah, di sini seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, atau dia pakai buku, kemudian dia tulis itu kelakuan siswanya. Nantinya akan dia gunakan sebagai bukti atas perilaku siswanya. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang telah disepakati. Nah, lanjut di posisi yang terakhir. Nah, posisi manajer. Posisi manajer ini adalah tingkatan terbaik pada 5 posisi kontrol guru. Jadi seharusnya ketika menyelesaikan masalah di kelas, maka posisi yang terbaik kita gunakan itu adalah posisi manajer. Nah, ini yang harus sering kita gunakan di kelas. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini guru juga membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi untuk saya sendiri sebagai guru kelas 5C, 5 posisi kontrol itu untuk manajer ini saya jarang sekali gunakan. Bukannya selalu ini ya, saya jujur sekali. Untuk posisi manajer ini jarang sekali saya gunakan kalau saya menyelesaikan masalah. Kadang juga sebagai teman, kadang juga saya membuat rasa bersalah. Dan untuk posisi manajer ini sangat jarang saya gunakan. Tapi setelah saya untuk mempelajari ini di modul budaya positif, dari yang sebelumnya saya pakai posisi teman, pembuat rasa bersalah, bahkan saya kadang pakai posisi pemantau. Nah, setelah belajar ini, contoh kasus penyelesaiannya, maka ada timbul pemikiran saya untuk harus selalu menggunakan yang ini, yang manajer ketika menyelesaikan permasalahan siswa di kelas. Baik, selanjutnya, nah ini merupakan contoh dari perilaku atau kegiatan guru kalau dia menerapkan posisi penghukum. Kita biasa mengatakan seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah. Nah, pasti selalu, terakhir, selesai. Karena kita kasih begitu siswa, apalagi kalau kita sudah hilang kontrol, emosi sudah tidak bisa terbendung, maka kadang keluarlah kata-kata ini. Selanjutnya, pada posisi pemberi rasa bersalah, kadang kita sebagai guru, ibu guru mengucapkan, ibu sangat kecewa sekali nak dengan kamu. Berapa kali bapak guru harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu pada posisi pemberi rasa bersalah. Untuk contoh posisi sebagai teman, nah, kadang murid ini kita panggil ya, didekatkan, kemudian kita mengatakan, ayo bantulah demi ibu ya. Kamu ingat tidak bantuan ibu ini selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Itu kalau kita sebagai teman, setara kita anggap siswa itu best kita. Itu kalau pada posisi teman. Selanjutnya pada posisi pemantau, kadang kita menanyakan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensi apa? Itu pada posisi pemantau. Ini terkait dengan peraturan yang ada ya. Jadi guru memposisikan dia sebagai pemantau karena adanya peraturan. Selanjutnya di posisi manajer. Nah, yang posisi yang sangat baik dan memang harus diterapkan guru di kelas. Kita mengatakan apa yang kita yakini. Maksudnya yang kita yakini itu keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya. Jadi kita kembalikan, kita tanya ke siswa, apa yang sudah kita yakini. Kemudian apakah kamu meyakininya? Nah, kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?
pertanyaan selanjutnya yang muncul, jika kamu memperbaiki hal ini, kemudian setelah itu apa rencana kamu untuk memperbaiki? Jadi posisi ini dia terstruktur pertanyaannya yang muncul atau yang dikeluarkan oleh guru pada saat menyelesaikan masalah. Nah, untuk contoh penerapannya ini ada nanti contohnya di segitiga restitusi. Nanti di situ akan dibahas oleh Ibu Hilda. Nah, sekian dari saya untuk materi yang saya paparkan. Siapa tahu ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya terkait 5 posisi kontrol guru. Silakan. Ya, Ibu Delsi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di situ ada 5 posisi, itu hukuman, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan memberi rasa bersalah. Yang saya mau tanyakan itu sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Yang saya mau tanyakan, apa dasar guru memposisikan diri sebagai pemantau pada peserta didiknya, khususnya di dalam kelas? Apa dasar guru memposisikan diri sebagai pemantau pada peserta didik di dalam kelas? Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Delsi. Jadi pertanyaannya yaitu apa yang menjadi dasar guru memposisikan diri sebagai pemantau bagi muridnya. Jadi untuk jawabannya ini singkat saja ya. Jadi kenapa guru kadang memposisikan dirinya sebagai pemantau? Karena memang sudah ada atau telah dibuat kesepakatan atau keyakinan yang sudah disepakati bersama. Makanya kadang kita sebagai guru memposisikan diri kita dalam menyelesaikan masalah itu sebagai pemantau. Karena adanya tadi peraturan sekolah, adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita sudah buat bersama di kelas. Saya kira itu jawabannya, atau ada teman yang mau tambahkan? Cukup? Bu Desi? Ya, saya kira cukup. Atau maksudnya tadi apa dasarnya itu karena ada kesepakatan kelas, ya. Jadi itu menjadi dasarnya dan Guru memantau di dalam kelas. Ya, menggunakan posisi pemantau. Dia memilih ada kesepakatan kelas itu dan itu menjadi dasar. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru, semoga berkah apa yang menjadi kegiatan kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan kepada Ibu Iva untuk memaparkan materi berikutnya. Bagaimana keyakinan, bagaimana kelas yang kita impikan? Saya ingin kelas yang seperti apa? Saya ingin kelas yang bersih, yang rapi. Saya seperti itu. Kira-kira menurut kita masing-masing dari Bapak Ibu guru, kelas yang seperti apa yang kita impikan? Saya ingin siswa saya yang tidak menyontek, yang tidak buang sampah sembarangan. Bisa mungkin diisi padatnya masing-masing supaya kita bisa lihat kira-kira apa sih yang Bapak Ibu guru inginkan dari kelasnya. Kita bisa klik tanda tambah di sini atau tanda tambah di sini. Saya memimpikan kelas yang selalu bersih dan rapi. Iya. Coba kita lihat. Silakan diketik Bapak Ibu. Ada yang masih tes di atas? Bisa diketik Bu, bisa diketik di sini atau diketik di sini. Atau ada biasa kalau di HP biasa di bagian bawah diketik. Bisa tulis nama tak juga tidak apa-apa. Jadi kalau yang seperti ini, kalau di kelas kita bisa gunakan stick note, karena kan anak-anak itu tidak bawa HP, jadi bisa pakai stick note. Kemudian mereka apa yang dia inginkan di kelasnya, mau bersih kah, mau rapi kah, mau kelas yang seperti apa. Jadi sesuai dengan keinginannya mereka.
Mereka ingin kelas yang bebas main, silakan diisi. Kemudian nanti ditempel di papan tulis. Seperti itu cara membuat untuk keyakinan kelas. Sudah ada? Sudah ada lagi satu, kelas yang nyaman. Oke. Ada kelas yang nyaman. Tidak ribut, tidak kotor. Oke. Ada dari Ustaz Jibril. Saya memimpikan kelas yang menyenangkan. Oke. Saya memimpikan kelas yang selalu aman dan ceria. Kemudian ada dari Ibu Anita, siswa yang aktif pada saat belajar. Wah, ini suka pasti main games di kelas ini. Suka yang bergerak. Oke, masih ada lagi Ibu Diana. Sudah berubah namanya Diana. Oh iya, Ibu Diana. Saya menginginkan kelas yang bersih. Iya, seperti Ibu Diana yang bersih luar dalam. Oke, berikutnya ada Ibu Isma. Saya ingin siswa kelas saya nyaman dan siswanya jujur. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas responnya dari kegiatan kelas ini. Nah, seperti ini, setelah terangkum seperti ini dari siswa-siswa kita, maka dari sini kita akan ubah beberapa kalimat di atas menjadi kalimat positif. Di sini ada beberapa kalimat seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Sini ya. Jadi setelah ada tadi yang dibuat ini, sudah dijawab sama teman-teman atau sama anak-anak, dikelompokkan kalimat-kalimat positif dari kata-kata dari yang telah dibuat tadi. Tadi ada kata tidak apa tadi kira-kira? Maksudnya tidak kotor. Ya, tidak ribut, tidak kotor. Di situ kita bisa ganti katanya. Kira-kira kata-kata positif dari kata tidak ribut dan tidak kotor apa? Kelas bersih dan nyaman. Kelas bersih dan nyaman. Iya, kelas bersih dan nyaman. Kemudian ada tadi lagi. Apa tadi? Ya, dari beberapa ini kita bisa kelompokkan masing-masing. Apakah dia tentang pribadinya, apakah tentang sikapnya di kelas, tentang kejujuran tadi sudah dibahas, kemudian tentang apa lagi itu kebersihan, kemudian tentang sikap positifnya, kemudian menghormati orang lain, selalu ceria, aktif. Nah, di sini kita bisa mengelompokkan masing-masing dari pernyataan-pernyataan anak-anak. Jadi apa yang mereka impikan kita satukan, kita kelompokkan kembali. Nah, setelah dikelompokkan, maka akan muncul nih, kita rumuskan peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kemudian hasilnya kita bisa lihat ini salah satu bentuk keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas. Setelah mereka kita merumuskan bersama keyakinan kelas apa, kelas yang seperti apa yang mereka impikan. Nah, di sini sisa ditempel keyakinan kelasnya. Contoh keyakinan kelas. Ini salah satu isinya. Misalnya tadi sudah dirangkum, selalu bersikap positif. Kayak tadi kan tidak ribut, tidak ini, kita rangkum jadi satu kalimat. Kan kita buat kalimat yang abstrak, bisa merangkul semuanya. Kemudian senantiasa menjadi lebih baik, menjadikan ada saat ini duduk di depan Ibu Guru. Apa? Saya datangnya terlambat. Kenapa bisa terlambat, Nak? Saya terlambat bangun. Kenapa bisa terlambat, Nak? Maksudnya biasanya tuh kalau anak sekolah itu harusnya cepat bangun pagi, terus kalau tidurnya itu juga harus cepat tidur supaya kita itu tidak terlambat ke sekolah, Nak. Tadi malam saya begadang main HP, serius sama teman main game FF. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu, Nak. Karena kenapa dia main game main FF ya? Ibu guru nggak bisa sebut karena FF apa? Ada itu yang main game, bicara orang. Oh iya. Bagus tidak seperti itu, Nak?
Jadi harusnya kita sebagai anak sekolah, anak yang punya tanggung jawab untuk ke sekolah itu harus dilakukan tidak seperti itu. Jadi harusnya itu Ananda Irma kalau ke sekolah mau pagi-pagi ke sekolah harusnya pertama adalah tidur cepat waktu, kemudian bangun juga tepat waktu supaya kita tidak terlambat ke sekolah. Tahu tidak keyakinan kita sebelum-sebelumnya? Apa keyakinan kita? Terus apa lagi? Betul sekali. Jadi anak ibu guru Irma harus kita tahu apa keyakinan kita. Jadi harus kita ingat, oh kalau saya keyakinan kelas kita itu karena sudah kita sepakati harus datang tepat. Lain kali jangan begitu ya Mas. Iya, makasih. Oke, silakan kembali. Memperbaiki kesalahan. Oh, tidak ada. Kamu solusinya tidak memperbaiki kesalahan. Kamu dengan keyakinan. Bagaimana muridnya ngajar. Oke. apa yang harus dilakukan ibu untuk Oke. Tidak ada konsepnya Jeng. Oke, baiklah. Perbaiki kesalahannya. Karena kesalahannya Anandaku yang paling cantik, yang paling imut. Karena kan terlambat. Supaya tidak terlambat lagi, apa yang harus kita lakukan? Bermainnya mungkin dibatasi sampai jam 8 saja bermain FF. Selebihnya cepat tidur supaya cepat-cepat bangun ke sekolah. Luar biasa. Jadi lain kali ingat tidak? Jadi harus tahu, oh saya tadi begini, kalau saya lambat saya tidak mau lagi lambat karena saya sudah sampaikan sama ibu guru saya harus cepat cepat tidur karena saya harus kurangi main game. Iya toh? Iya toh? Maaf ya Ibu Isma, aku lupa tonton. Jadi lain kali jangan ya nak. Ya, makasih kembali, silakan. Luar biasa. Jadi lo kembali po ka, tak kapok ka. Sabi, terakhir tak moyo. Kalau saya restitusi Kak. Saya juga bisa melakukan hal itu. Saya sudah hamil. Anda, bapaknya saya mana hamil nih begini wajar. itu masa kenapa remaja? Ya langsung yang penampilan. Itu nih saja sama. Baiklah, yang itulah tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang dipraktekkan langsung sama Ibu Diarna sebagai guru dan Ibu Irma sebagai siswa. Kalian sangat luar biasa, ya.